Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siswa 11 IPA, IPS dan PK Madrasah Aliyah, sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Namun sebelumnya Bapak berdoa semoga siswa sekalian berada dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga yang ada di rumah dalam kondisi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga protokol kesehatan. Namun bagaimanapun kondisinya hari ini kita harus tetap belajar, karena perintah belajar dan menuntut ilmu itu tidak bisa dibatasi dan tidak ada yang bisa membatasinya. Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang akidah akhlak. Silahkan Ananda unduh dulu bukunya dalam versi PDF. Kemudian kita bisa, sambil Bapak menjelaskan, Ananda bisa membuka atau membuka dan membaca bukunya. Di bab 1 kita akan belajar tentang sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam. Pertama, akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akidah pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Dan yang ketiga, akidah pada masa Bani Umayyah. Dan 4, akidah pada masa Abbasiyah. Dan yang kelima, akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Namun sebelumnya tentu mungkin ada yang bertanya, kenapa ada akidah pada masa Nabi, sahabat, kemudian Bani Umayyah? Bukankah akidah itu satu? Jawabnya benar, tentu. Akan tetapi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, banyak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, perbedaan disiplin ilmu, sehingga dari berbedanya cara sahabat, tabi'in melihat dan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian berbeda pula lah cara mereka menarik sebuah kesimpulan. Sebelum kita lanjut ke sana, Bapak akan menjelaskan secara sederhana tentang pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam secara bahasa, ilmu kalam itu terdiri dari dua kata, ilmul kalam, ilmu sebagaimana yang sudah biasa kita ketahui, ilmu. Yang kedua al-kalamu. Al-kalam di sini berarti kalimat atau kata-kata. Kalimat atau kata-kata yang sedang kita perbicarakan di sini bukan kata-kata Nabi, bukan kata-kata seorang pujangga, bukan kata-kata seorang penyair, tetapi yang akan kita bahas di sini al-kalamu adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu pengetahuan. Orang yang ahli dalam ilmu kalam ini disebut dengan mutakallim atau disebut dengan mutakallimin. Kalau kemudian dalam bentuk jamaknya disebut dengan orang-orang mutakallimin. Sama dengan halnya orang yang ahli dalam bidang tafsir disebut dengan mufassirin. Kemudian orang yang ahli dalam masalah fikih disebut dengan fuqaha, para ahli fikih. Orang yang ahli dalam ilmu kalam atau ilmu teologi disebut oleh orang, atau ilmu tauhid disebut oleh orang, maka mereka disebut dengan mutakallimin. Kemudian secara bahasa, secara istilah, ilmu kalam itu menurut Mustafa Abdul Razik, ilmu kalam itu adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah
imani yang dibangun dengan argumentasi rasional. Dari sini jelas bahwa ilmu kalam itu adalah pertama ilmu tentang akidah, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang tauhid kita menyebutnya. Akan tetapi bagaimana cara memahamkan tauhid ini kepada orang secara umum, maka dibutuhkan argumentasi yang bersifatnya rasional, bukan argumentasi yang sifatnya khayali, bukan juga semacam cerita-cerita yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan lain sebagainya. Kemudian menurut Al-Farabi, ilmu kalam itu adalah disiplin ilmu yang membahas zat Allah, sifat Allah, beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Ilmu Al-Farabi menjelaskan kalau ilmu kalam ini membahas banyak hal yang itu berkaitan dengan masalah keimanan, seperti masalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian membahas masalah hal-hal yang gaib mulai dari dunia sampai sesudah mati. Kemudian yang ketiga, ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Hampir sama dengan pengertian di atas. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu adalah ilmu yang mengandung tentang argumentasi-argumen. Bagaimana cara kita berargumen menyampaikan dakwah risalah Islamiyah ini kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang di luar Islam. Tentu mereka ketika kita bacakan ayat, mereka tidak akan mudah mengimaninya, tetapi akan mudah mengimaninya ketika kita sampaikan itu dengan secara rasional, akal fikiran, yang secara umum itu dapat diterima oleh seluruh manusia, dengan seluruh bahasa, dengan seluruh ras, dengan seluruh adat istiadat yang berbeda, tapi dengan satu kesamaan, semua manusia itu berakal sehat. Dan dengan itulah kita menyampaikan argumen-argumen bagaimana tauhid yang benar, bagaimana akidah yang benar itu sebenarnya, dan apa menyebab salah atau sesatnya ajaran agama atau kepercayaan yang sedang mereka yakini. Kemudian keempat, menurut Syekh Muhammad Abduh, definisi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang jaiz, tentang sifat yang ditiadakan dari Allah, dan juga tentang sifat-sifat Rasul, baik mengenai sifat wajibnya, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Sehingga tidaklah salah bila ilmu kalam ini disebut juga dengan ilmu tauhid. Kalau di pondok pesantren, ilmu kalam ini disebut dengan ilmu tauhid karena memang pokok bahasannya itu adalah masalah seputar zat Tuhan, masalah seputar sifat-sifat Allah, kemudian apa sifat yang wajib, apa sifat yang mustahil, apa sifat yang jaiz. Sehingga ilmu kalam ini menjadi ilmu yang sangat-sangat penting sekali untuk dipelajari, karena dengan ilmu kalam inilah seseorang bisa mengenal Tuhannya secara imani dan secara akli. Secara imani, mengimani di dalam hati, dan iman itu diterima oleh nalar atau akal yang sehat. Nah, itu yang penting di sana. Kenapa ada perbedaan-perbedaan cara pemahaman? Perbedaan-perbedaan itu haruslah kita sikapi dengan bijaksana, bahwa setiap manusia ini unik, setiap manusia ini memiliki keunikan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya fi ahsani taqwim, dengan ciptaan yang sebaik-baik, sehingga Allah tidak butuh gambaran sebelum menciptakan, sehingga manusia itu unik, termasuk dengan cara manusia itu berpikir, cara manusia itu menilai, dan lain sebagainya. Contoh firman Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah, antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak Bapak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama 1, 2 dengan 3, antara pemikiran ini, pemikiran Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah, yang perlu dipahami bukan karena Islam itu akidah Islam itu terpecah-pecah, tetapi karena memang fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaan itu coba dicarikan jalan keluarnya, karena manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang sangat bagus sekali yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, yaitunya akal fikiran yang lurus. Semoga dengan menggunakan akal fikiran yang lurus, kemudian manusia itu bisa menemukan sendiri kesamaan-kesamaan tentang ilmu ketuhanan, sekalipun mereka terdiri dari suku, ras, agama yang berbeda. Sampai di situ. Kalau ada yang akan bertanya, Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.